Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Ersi Kristalmirga dapat memandu di podcast Podcast Setan F 2022. Bertemakan kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap teknologi, sosial, ekonomi, budaya, serta politik membuat berbagai kebijakan agar memudahkan berbagai pelayanan. Tidak dipungkiri betapa cepat arus teknologi sehingga mendorong untuk menyesuaikan diri. Dalam keseharian, 6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet. Dan bila di rata-rata, manusia tidur 7-8 jam per hari. Maka 40% dari jam bangun kita ada di dalam internet. Bagaimana kita membayangkan bisa terlepas dari teknologi? Sudahkah Anda menggunakan teknologi dengan bijak? Telah hadir bersama saya 4 narasumber dari berbagai keahlian dan kompeten di bidangnya berdasarkan tema kita yang akan kita bahas hari ini. Dari bidang pendidikan, Bapak Beni SPD, beliau bertugas di SMP Negeri 1 Durai. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu RT, terima kasih. Selanjutnya Ibu Febriana SPD, beliau bertugas di SMP Negeri 1 Sumber Barat. Bagaimana kabarnya Bu? Pak, dengar suaranya? Iya, dengar Bu. Silahkan. Sudah bagus suaranya, sudah mendengarkan? Ya Bu. Oke. Bagaimana keadaan cuaca di sana Bu? Alhamdulillah tadi setelah hujan petir saya tidak reda. Oke. Kita lanjut ya dari bidang kesehatan. Ibu Dr. Novera Wardaya, beliau bertugas di IPT Puskesmas Belat. Apa kabar Ibu Dokter? Alhamdulillah baik Bu RT. Selanjutnya Ibu Esnawati Esketmas, beliau bertugas di Puskesmas Siantan Selatan. Apa kabar Ibu Esna? Alhamdulillah baik Ibu RT. Siap ya dalam podcast kita pada hari ini ya? Siap, insyaallah. Oke, saya ingin memulai terlebih dahulu nih kepada Bapak Beni. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait masalah dampak buruk sebagian pengguna teknologi ini? Tentunya dari sudut pandang pendidikan. Silahkan Pak. Ya. Untuk pendidikan ini cakupannya sangat luas sekali ya Bu RT ya. Ada beberapa dampak negatif teknologi bagi siswa khususnya. Yang pertama itu kehilangan kemampuan bersosialisasi karena gadget itu dia individual mainnya gitu ya kan, sehingga tidak bersosialisasi dengan yang lain. Yang kedua itu lebih mudah siswa itu berdampak kepada pornografi karena mereka dapat melihat beberapa situs yang tidak seharusnya mereka lihat kalau tidak didampingi. Yang ketiga itu tentunya sebagai seorang pelajar tentu akan menurunkan hasil belajarnya seperti itu Ibu. Nanti ke prestasi ya Pak ya, lebih menurun mungkin ya. Jadi kalau misalnya dia main handphone terus pasti akan berdampak kepada prestasinya. Benar sekali. Oke, terima kasih Bapak Beni. Mungkin saya lanjutkan dulu kepada Ibu Febriana juga sebagai tenaga pendidik nih. Yang selalu terlibat di anak remaja nih, karena beliau berada di SMP Negeri 1 Sumber Barat. Bagaimana Bu terkait dengan dampak negatif teknologi bagi anak-anak khususnya? Lalu menambahkan dari pernyataan Pak Beni ya, memang banyak kalau misalnya kita lihat dari dampak negatif, banyak dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak tepat. Maksudnya dengan adanya teknologi, kalau tidak didampingi oleh orang dewasa, itu anak-anak akan kebablasan dari penggunaan waktu, mereka tidak ingat melakukan hal yang lain, serta juga di aplikasi-aplikasi itu kadang ada juga link-link yang bisa diklik sembarangan gitu, yang masih belum umurnya mereka untuk mengakses. Jadi perlu bimbingan dan pendampingan dari orang yang lebih dewasa supaya tidak kebablasan itulah tadi.
Lebih lagi bagi orang tua milenial nih ya, yang juga sibuk dengan gadgetnya ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya penasaran sekali nih dengan tanggapan dari bidang kesehatan gitu, terkait fakta dan data di lapangan nih. Bagaimana terkait dengan dampak negatif teknologi? Dipersilakan Ibu Dokter Vera. Iya, baik. Untuk penggunaan media sosial, terutama di smartphone ya, yang saat ini sangat simpel sekali dan sangat mudah memang keseharian kita bawa kemana-mana, itu banyak sekali kontribusinya terhadap segi kesehatan. Jadi bisa secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan, dan itu dia tadi bisa berdampak positif dan juga negatif. Untuk dampak negatifnya itu banyak sekali yang sering kita saksikan, yang sering kita temukan ya di lapangan tentang dampak dari gadget ini sendiri gitu ya. Jadi kalau seandainya seseorang sudah kecanduan gadget, tentu akan menurunkan aktivitas fisiknya. Nah, dengan adanya penurunan aktivitas fisik ini, itu nantinya akan berakibat pada obesitas, kemudian penurunan produktivitas, adanya penyakit jantung, munculnya diabetes mellitus tipe 2, kemudian yang nantinya bahkan akan dapat menyebabkan kematian dini. Jadi kematian itu bisa karena penyakit itu sendiri maupun akibat dari kelelahan karena kebanyakan waktunya untuk bermain gadget daripada istirahat seperti itu ya. Kalau untuk anak-anak tentunya bisa karena efek radiasi dari smartphone akan menyebabkan perubahan struktur otak. Kemudian anak-anak juga lebih memiliki sifat isolasi. Isolasi itu bisa isolasi diri yang secara langsung berefek dari interaksi-interaksi negatif di media sosial. Jadi karena adanya interaksi negatif itu dia merasa dirinya terisolasi, atau mungkin ada muncul sifat apatis yang dimana dia mengisolasi lingkungan luar, seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu guru kita tadi. Dengan adanya kecanduan terhadap smartphone ini akan menyebabkan dia merasa lingkungan luar itu tidak dibutuhkan. Jadi kurangnya interaksi. Jadi dia mengisolasi lingkungan luar dari kehidupannya sendiri. Untuk efek yang lebih jauh itu bisa menyebabkan depresi dan kecemasan karena komen-komen negatif tadi dari interaksi-interaksi di media sosial. Kemudian bisa menurunkan kesuburan dari efek radiasi. Dan yang paling penting sekali, yang paling sering sekali kita temukan adalah cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian saat bermain smartphone di jalan. Jadi banyak sekali ya, sudah ada nih data dan fakta di lapangan terkait dampak buruk dari teknologi. Oke, ya banyak sekali. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Asmawati. Saya beralih ke Ibu Asmawati nih ya. Bagaimana Bu tanggapan Ibu sendiri terkait dengan dampak negatif dari teknologi ini? Ya, Ibu, tadi udah disampaikan sebagian dari Vera. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari hasil lapangan kami. Efek samping dari anak-anak ya, yang umurnya belum mencapai untuk dewasa itu banyak nonton film. Akhirnya dampak melakukan seks. Jadi umur yang kami temui itu umur 7 tahun sama 7 tahun cewek-ceweknya. Terus efek sampingnya lagi karena terlalu lama memakai HP yang sampai berjam-jam, itu mata kita sampai sering lelah. Terus tidak hanya pada itu, nyeri pada pegal pada kepala kita, leher, bisa di bau juga, terus bisa gangguan pola tidur karena terlalu banyak bermain HP. Dan Ibu, oke, jadi banyak sekali dampaknya ya Bu ya terhadap kesehatan kita ya. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan berbagai dampak negatif teknologi ya. Coba kita kaitkan nih Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait dengan serba-serbi teknologi yang kita sinkronisasikan dengan nilai-nilai dasar bela negara? Jadi diawali lagi dengan Pak Doni, Pak. Boleh tanggapannya? Ya, terima kasih Bu Ersi. Mengenai ancaman bagi bangsa kita dan dunia pendidikan khususnya ya. Kalau seandainya peserta didik itu sudah kecanduan menggunakan gawainya atau gadgetnya tadi itu,
dengan tidak melihat waktu lagi dari pagi sampai ke sore, dan itu hanya dihabiskan dengan bermain game online maupun hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya, itu menjadi ancaman besar bagi bangsa kita. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka hanya bermain game saja, kapan mereka belajarnya, begitu ya kan? Jadi siapa nanti yang akan menggantikan kita yang sekarang ini kalau nggak mereka? Jadi intinya adalah itu sangat berdampak kepada bangsa kita jika tetap diteruskan dan tidak diawasi oleh pihak-pihak tertentu, khususnya orang tua dan guru. Seperti itu ya. Berarti generasi penerus kita ya Pak. Kalau tidak dari kita dimulai dari zaman ini, gimana nanti ke depannya ya? Betul. Oke, lanjut lagi nih. Dari dunia pendidikan kepada Ibu Febriana, gimana Bu tanggapan Ibu? Bisa dikaitkan dengan nilai dasar bela negara. Baik, seperti yang tadi saya katakan, jika digunakan secara berlebihan, kebablasan itu akan menjadi ancaman. Mereka ini anak-anak sekolah yang akan menggantikan kita pada tahun berikutnya. Mereka yang akan memimpin negara. Jadi, sedangkan sekarang kalau kita lihat mereka praktikan main game atau bahkan mereka menggunakan aplikasi menggunakan internet untuk menonton Korea misalnya. Itu sangat mengikis kebudayaan sendiri. Mereka justru lebih tertarik dengan budaya luar daripada budaya dalam negeri. Itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Karena mereka adalah generasi penerus yang akan memimpin negara ini. Akan dibawa kemana negara ini jika generasi mudanya seperti itu. Berarti lebih ke budaya Indonesia, jangan sampai terkikis ya Bu ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bangga berbangsa dan bernegara. Berarti budaya yang juga harus ditingkatkan ya. Jangan pula nanti K-pop-nya pandai tapi tariannya nggak, tariannya Indonesia nggak tahu. Jadi mendalami tarian-tarian luar ya Pak Benny ya. Lagu Korea hafal gitu kan, lagu daerah. Iya betul. Iya, ditanya lagu nasional nggak tahu ya. Benar sekali Bapak Ibu, atas mungkin pengalaman dari Bapak Ibu ya sebagai tenaga pendidik nih ya yang ada di daerah masing-masing. Oke, kita lanjut kepada bidang kesehatan nih. Bagaimana keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar bela negara nih? Silakan kepada Ibu Vera. Iya, baiklah. Untuk nilai-nilai dasar bela negara itu sendiri, kalau kita kaitkan dengan peran gadget dan internet, perkembangan teknologi, itu banyak sekali efek dan dampak yang bisa kita rasakan. Kalau dari tadi kita hanya membahas tentang efek-efek negatif, mungkin di sini banyak juga dampak-dampak positif sebenarnya yang bisa kita rasakan. Misalkan nih, untuk mewujudkan sikap cinta terhadap tanah air, yang termasuk dalam salah satu indikator bela negara, dengan memberikan kontribusi pada kemampuan bangsa dan negara, contohnya mengikuti sebuah seminar, di mana di sana kita menjadi seorang pembicara, kemudian kita berbagi pengalaman kerja, berbagi ilmu, dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara untuk generasi-generasi di bawah kita. Seperti itu. Untuk hal lainnya, misalkan untuk menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu dari bidang kesehatan yang berhubungan dengan media sosial, bisa kita kampanyekan juga melalui media sosial dengan cara memisahkan sampah medis dan non-medis, untuk memisahkan barang-barang tercemar kayak infeksius, yang nantinya bisa juga untuk melindungi lingkungan, untuk menjaga higien lingkungan supaya kebersihan dan resiko infeksi itu tidak menyebar. Kalau untuk yang lainnya, tentunya sebagai bentuk pengabdian negara, selain dari media sosial, mungkin kita juga bisa melihat banyak video-video seperti di YouTube atau aplikasi video lainnya. Tentunya kita bisa memberikan edukasi-edukasi mengenai kesehatan, dan dari untuk diri kita sendiri tentunya sebagai bentuk pengabdian kita terhadap negara, kita bisa melaksanakan kerja dengan ikhlas, profesional, dan penuh tanggung jawab yang pastinya nanti akan membawa dampak positif terhadap perkembangan teknologi dari berbagai bidang kita. Berarti teknologi harus selaras dengan sosial budaya, dengan profesionalitas, jadi tidak sembarang digunakan ya Bu ya dari orang-orang yang kompeten ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu Esnawati.
secara singkat saja Bu terkait dengan tadi bela negara ini. ya tadi udah dijelaskan dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, cinta tanah air. Di sini dari segi kesehatan, sebagai kami kesehatan, seperti relawan vaksinasi, terus melakukan promosi protokol kesehatan, apalagi sekarang maraknya penolakan vaksinasi, jadi sangat-sangat diperlukan promosi ajak dari kesehatan melalui aplikasi-aplikasi agar tercapainya Indonesia yang sehat dari COVID. Terima kasih. Berarti ini isu yang sangat tinggi ya terkait dengan vaksinasi COVID ya. Berarti adanya teknologi sangat bermanfaat sekali untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik dan benar ya. Jadi tidak melalui hoax gitu ya Bu. Sehingga jangan sampai adanya berita-berita hoax tentang kesehatan ini menjadi pemecah bangsa ya Bu ya. Ini begitu Bu? Iya, benar sekali Bu. Oke, tampaknya dari tadi yang sudah dikemukakan oleh para narasumber kita terkait dengan dampak negatif, ya, maupun juga berbagai cerita pengalaman yang ada di lapangan. Nah, sekarang kita beranjak mengenai apa saja esensi yang kita dapatkan dari penggunaan teknologi ini. Mulai dari pendidikan, ya, dari Pak Beni. Bagaimana Pak? Mungkin ada esensi yang kita dapatkan pada saat proses belajar mengajar. Pak Beni, suaranya. Ya, terima kasih. Esensi daripada digital ataupun teknologi di bidang pendidikan tentunya banyak sekali ya. Salah satu contohnya itu adalah, alhamdulillah sudah muncul aplikasi-aplikasi, contohnya platform yang berupa Merdeka Belajar, di mana platform ini berguna untuk guru dalam menyiapkan pembelajaran yang terbaik dan juga untuk mengembangkan kompetensinya sebagai guru, sehingga nantinya dapat menghasilkan anak-anak bangsa yang memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, dan juga memiliki kemampuan pengetahuan yang sangat baik. Itu seperti itu Ibu. Berarti ada manfaatnya ya Pak ya? Sangat banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada esensi lain yang dapat dikemukakan oleh Ibu Febriana selaku pendidik. Oke. Benar kata Pak Beni, apalagi sekarang sudah modern ya, Bu. Sudah maju, semuanya serba online. Bahkan kemarin karena pandemi, semuanya serba pakai pembelajaran jarak jauh, berbagai macam platform, berbagai macam aplikasi yang dipakai, baik itu dari sinkron atau asinkron, ya, dari Zoom atau dari LMS, gitu kan. Jadi mau tidak mau, memang kita harus menggunakan itu. Kita harus melek teknologi, jangan jadi yang terlalu kuno. Cuman perlu ditekankan agar mungkin kita perlu membangun juga benteng yang tinggi dari moral, agama pada anak-anak didik kita, supaya mereka tidak kebablasan, supaya bisa menggunakan sebaik-baiknya teknologi ini, bisa dimanfaatkan dengan baik. Berarti sesuai pepatah ya Bu ya? Pilih ya sesuai dengan bibit, bebek, dan bobotnya ya Bu ya? Sesuai dengan kebutuhan. Oke, boleh saya tahu di bidang kesehatan nih, singkat saja Ibu kepada Ibu Dr. Vera, bagaimana esensi dari penggunaan teknologi di zaman sekarang ini? Sebelumnya mungkin suara saya jelas ya? Jelas Bu? Tentu dari bidang kesehatan, sama seperti bidang pendidikan dan saya rasa juga bidang-bidang yang lainnya, nantinya akan muncul banyak platform yang bisa dimanfaatkan. Jadi platform-platform itu akan sangat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita sendiri. Nah, contohnya seperti di bidang kesehatan nih,
aplikasi-aplikasi yang sangat sering kita temui, misalkan Mobile JKN. Mobile JKN itu saya rasa hampir seluruh instansi yang bernaung dalam bidang kesehatan menggunakan itu, terutama yang bekerja dengan pihak BPJS atau JKN yang bekerja sama. Jadi Mobile JKN ini juga fungsinya tidak hanya untuk tahu apakah kita peserta CIS atau tidak, tapi juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat kita mencari informasi, kemudian kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor BPJS yang kalau seperti di desa atau di pedalaman yang harus ke kota, itu juga bisa mendaftar melalui aplikasi JKN. Hanya saja mungkin nanti untuk mencetak kartunya baru bisa ke kantor BPJS. Nah, selain itu nih, aplikasi lain apa sih buatan Indonesia, buatan anak negeri kita sendiri yang kita manfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan kita sendiri? Yang paling sering kita temui sekarang ini adalah aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu saya rasa di mana-mana sekarang orang menemukan itu ya. Dimanapun kita transit, di pelabuhan maupun di bandara, kayaknya itu sangat dibutuhkan dan dipertanyakan. Nah, itu kita harus bangga karena aplikasi itu sangat memudahkan pekerjaan bukan hanya dari orang kesehatan, dari bidang-bidang lain yang terkait juga itu bisa dimanfaatkan. Ya, itulah salah dua contohnya. Berarti ada manfaat yang sangat penting ya di dunia di zaman sekarang ya Bu, terkait dengan sertifikat vaksinasi. Biasa kita kadang lupa bahwa tapi dengan adanya kemajuan teknologi itu tinggal barcode lalu sudah nampak sudah vaksin atau belum. Ya Bu? Ini kemarin ya Bu ya. Benar Sekarang sekali. kertas lagi ya cari kartu. Oke, selanjutnya kepada terakhir nih pada Ibu Esmawati, bagaimana Bu pendapatnya terkait dengan esensi yang kita dapatkan dalam penggunaan teknologi? Ya, tadi udah disinggung sedikit sama Dokter Vera, yaitu JKN, terus peduli lindungi. Saya akan menambahkan apalagi maraknya COVID yang belum menurun. Di sini untuk mempermudahkan warga pasien untuk berkonsultasi dengan kesehatan yaitu Halodoc. Di sana kita sebagai warga atau pasien bisa menyampaikan keluhan, bisa menanyakan obat yang kita butuhkan, terus bisa mengetahui dokter terdekat, terus tanpa mengantri untuk bertemu dengan dokter dengan menggunakan Halodoc ini. Ya, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih kepada para narasumber. Cukup efektif ya, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali terkait dengan tema kampanye bangga berbangsa dan bernegara, khususnya mengenai topik teknologi ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, sekian dari podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya memberikan ilmu, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.